Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Alhamdulillah teman-teman, sekian lama, 1 minggu kurang lebih saya tidak membuat konten, saya tidak sharing terkait tentang materi-materi juga. Dikarenakan saya kemarin mengikuti pelatihan KMD atau keterampilan mahir dasar, di mana KMD ini mungkin kalau buat teman-teman yang profesinya sama dengan saya yaitu seorang guru pasti sudah tahu KMD. Tapi kalau mungkin masih belum tahu, KMD itu adalah pelatihan buat guru-guru untuk menjadi seorang pembina pramuka. Nah, jadi keterampilannya di sini adalah seorang pembina pramuka penggalang. Seperti itu. Nah teman-teman, saya memang selama 1 minggu ini full dari pagi sampai malam pelatihan, kemudian 2 hari 3 hari 2 malam saya berkemah, saya tidak pulang teman-teman, tidak pulang ke rumah. Jadi benar-benar dikuras fisik saya ya. Alhamdulillah, sampai saya selesai, dari hari pertama sampai hari selesai teman-teman, alhamdulillah saya tidak diberikan tidak diberikan suatu kesulitan. Alhamdulillah diberi kemudahan, diberikan kelancaran, dan yang pastinya diberi kesehatan teman-teman. Dan saya sedikit juga bercerita ya, ini juga mungkin terkait dari ada hubungannya lah dengan dunia angkat beban teman-teman. Jadi begini, ini juga masukan buat teman-teman. Seperti yang video saya sebelum-sebelumnya, ketika Anda sudah berubah, ketika Anda sudah berotot, ketika Anda sudah bagus badannya, Anda tidak akan serta-merta menarik orang. Anda tidak akan serta-merta menjadi suatu yang dibanggakan. Nah, seperti kenapa? Karena saya mengalami sendiri teman-teman. Jadi di dalam KMD tersebut ada 56 orang lah. Pak guru, bu guru itu terkumpul menjadi satu. Ya hanya kita merasa teman-teman. Saya di sana akan menuntut ilmu, bagaimana caranya menjadi seorang pembina pramuka yang baik, bagaimana menjadi seorang pembina pramuka yang ideal untuk anak didik saya. Jadi dari tugas, kemudian dari materi, kemudian dari sampai pelajaran baris berbaris, intinya ketika teman-teman nantinya punya badan seperti saya punya, yang lebih lah dari teman-teman yang sebaya ataupun seusia, teman-teman tidak akan menjadi seorang pusat perhatian, kecuali yang mungkin ada perbedaannya. Ketika ada salah satu teman ya yang sefrekuensi, artinya yang suka dunia gym, pasti akan bertanya-tanya, latihannya di mana, bagaimana teorinya, bagaimana pola makannya, bagaimana pola latihannya, dan macam-macam. Tapi ketika Anda sudah di lingkungan yang tidak sefrekuensi, pastinya akan dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Ketika contoh misalkan saya datang ke tempat gym yang baru, yang tidak tahu ataupun tidak kenal sama sekali dengan saya, ketika pertama kali melihat saya pasti akan setidaknya punya pikiran yang intinya nanti ke arah pakai apa. Intinya yang paling parah sudah pakai roid apa, pakai roid steroid jenis apa, latihannya bagaimana, apakah dia disuntik ataupun dia di secara oral, pastinya seperti itu dah. Nah itu yang sefrekuensi. Tetapi kalau tidak sefrekuensi, pastinya ya mungkin hanyalah pandangan, ya mungkin hanya kagumlah sebentar, itu pun kagum sebentar. Dan pada waktu kegiatan itu saya memang tidak pengen menonjolkan. Saya ketika ditunjuk untuk menjadi seorang ketua, ketika ditunjuk menjadi seorang petugas, saya menolak. Mohon maaf, saya diganti yang lain saja. Ya jadi mungkin mereka hanya tahu kamu cocok, kakak cocok menjadi seorang pemimpin karena postur badannya bagus. Tidak, saya tidak pengen menonjolkan. Jadi kesannya memang saya lebih suka menjadi orang biasa saja teman-teman. Asalkan ketika kita disuruh ataupun ketika kita diberikan tanggung jawab, kita mampu melaksanakannya. Nah itu prinsip saya. Alhamdulillah selama pelatihan ini ya paling tinggi atau paling maksimal lah, saya terakhir itu menjadi seorang pratama atau pemimpin regu utama, seorang pemimpin upacara lah. Ya saya biasa, kemudian menjadi seorang pemegang umbul atau
bendera. Nah, ya itu saja teman-teman. Yang pasti hanya pandangannya ya antara kagum, kemudian antara biasa saja. Pastinya banyak biasa. Menurut saya sih biasa. Ya, alhamdulillah saya lulus dengan nilai yang baik, dan alhamdulillah juga mendapat peringkat 10 teman-teman, peringkat 10 terbaik dari 56 peserta. Nah, jadi kaitannya begini teman-teman. Makanya buat teman-teman yang mempunyai mempunyai istilah cita-cita, impian, ya, saya pengen berubah, saya pengen punya badan besar, saya pengen punya six pack, saya pengen berotot. Tentunya itu melewati proses teman-teman, melewati suatu perjuangan, melewati suatu rintangan yang tentunya tidak sama setiap harinya. Misal buat teman-teman yang sudah berkeluarga, misalnya seperti saya, untuk memulai latihan angkat beban itu sulitnya luar biasa ya, karena pertama waktu sama keluarga itu terbatas. Buat teman-teman juga yang bekerja, mencari uang, mencari nafkah, tentunya tidak ada pikiran untuk olahraga, untuk berubah. Nah, seperti itu. Ini sekarang sudah, apakah saya sudah mengucapkan selamat tahun baru ya? Ini sudah kita 1 Januari 2024. Tidak terasa dari 2023 sekarang sudah 1 Januari 2024. Apa rencana teman-teman terkait program body goals-nya teman-teman? Apakah mau dilanjutkan? Apakah stuck saja atau jalan di tempat, atau hanya itu saja, atau malah bahkan berhenti? Itu saya kembalikan kepada teman-teman. Ya, anggap 2023 ini kita, buat teman-teman yang baru memulai, itu adalah suatu pemanasan, suatu warming up. Tapi 2024 ini kita jadikan suatu perubahan, baik dari perubahan pola makan, baik dari perubahan pola latihan, dan juga pastinya pola istirahatnya lah. Ayo kurangi begadang yang tidak perlu teman-teman, karena memang usia-usia muda, usia-usia produktif memang tidak begitu memperhatikan, alah saya begadang aja tidak ada masalah, tidak ada dampaknya. Ya memang betul. Tetapi kalau teman-teman misalkan begadang sampai dijadikan kebiasaan, maka impactnya nanti, dampaknya pada waktu teman-teman sudah memasuki usia 30 tahun ke atas. Nah, dan itu pastinya merugikan teman-teman sendiri-sendiri. Nah, intinya teman-teman, pada pertemuan kali ini, sharing ini, intinya apapun tujuan teman-teman dalam membentuk badan atau membentuk otot atau membangun muscle building atau membangun massa otot, intinya adalah niatkan untuk olahraga. Kenapa? Karena kita tidak akan menjadi menarik buat orang-orang yang tidak sefrekuensi sama kita. Seperti itu. Ya mungkin kita hanya berbeda lah. Kita mungkin jadi paling besar, jadi paling bagus badannya, tetapi tidak serta-merta Anda akan jadi pusat perhatian, kecuali kalau Anda caper, kecuali kalau Anda cari perhatian. Nah, seperti ini sudah jadi pengalaman saya kemarin. Nah, saya biasa buka baju pakai singlet, biasa teman-teman yang lain juga mungkin hanya melihat sebentar, kok gagah. Nah, pertanyaannya hanya seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Ini sudah tahun 2024, ayo kita berbenah. Mudah-mudahan 2024 ini segala program latihan teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan juga semoga segala rezekinya teman-teman juga dilancarkan ya. Ayo, yang bisa merubah hanya teman-teman sendiri, bukan saya, bukan orang lain, ataupun bukan dari murni, pure, itu dari tuntutan panggilan hati. Jadikan olahraga itu prioritas, jadikan olahraga angkat beban, apapun olahraga, apapun angkatannya, apapun bebannya teman-teman, ingat, niatkan untuk ibadah. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman ya, mungkin insyaallah mulai besok saya sudah aktif lagi latihannya. Insyaallah ya, dari program semula lah, dari pelan-pelan, step by step. Ini sampai sekarang saya masih merasakan sedikit capek nih teman-teman. Makanya saya tidak posting latihan. Jadi insyaallah mulai besok, insyaallah sudah saya akan posting lagi latihan-latihan yang bisa membuat teman-teman mudah mampu melakukannya, dan juga hasilnya akan maksimal. Begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih. 2023 ini menjadi tahun yang anggap kita pembelajaran lah buat kita, bagaimana apa yang selama ini kita sudah lakukan, apakah sudah menjadi baik, menjadi bermanfaat buat orang lain atau tidak, atau bahkan kita mengalami kemunduran. Jangan sampai. Ini adalah waktunya kita introspeksi diri. Ingat, semakin bertambahnya tahun, semakin berubahnya tahun, maka akan kemungkinan juga usia kita akan semakin berkurang.
seperti teman-teman, ini sudah saya 40 tahun nih, 2020 40 tahun jalan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita diberi kemudahan, kelancaran pastinya teman-teman ya, dan rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya ucapkan selamat berlibur, selamat menikmati liburan bersama keluarga. Jangan lupa selalu dijaga sholatnya ya teman-teman ya. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.